Selamat pagi semuanya, Shalom. Iya, kita berjumpa dengan gue pagi ini yaitu Grace, Unlimited, and Encouragement. Sebuah firman Tuhan tentang anugerah Tuhan, anugerah yang tidak terbatas, abundant grace, dan encouragement, dorongan, berikan kita support hidup kehidupan ini bahwa em, bahwa Tuhan itu baik kepada kita, memberikan kita segala hal kebaikan yang menyertai kehidupan kita. Hari ini saya sharing kepada saudara tentang materai kehidupan. Kenapa materai kehidupan? Kita membaca di dalam uh, Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Nah, under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah, di Wahyu pasal yang ke-6 itu ada seven seal atau materai. Ada 7 materai. Nah, materai di dalam kitab Wahyu ini sepertinya adalah satu materai yang membuat gereja pada hari ini, orang-orang Kristen pada hari ini, itu melihat adanya sesuatu di sana yang kita ini tidak bisa kalau tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Materai ini sungguh sangat memberikan kita seperti apa ya, ketakutan gitu. Nah, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Wahyu 6 ayat yang pertama itu dikatakan, aku melihat anak domba membuka satu dari materai-materai itu dan aku mendengar dari keempat makhluk itu berkata bagaikan bunyi guntur. Marilah dan lihatlah. Lalu aku melihat seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya di atasnya memegang sebuah ya seven seal, memegang sebuah busur. Wah, ini tentang kedatangan Yesus. Jadi tentang kedatangan Yesus Kristus ini dia membuka materai. Nah, dikatakan ketika dia membuka materai sebuah busur, kepadanya diberikan sebuah mahkota dan ia keluar sebagai penakluk yang menakutkan, penakluk yang menaklukkan. Kemudian di ayat yang ketiga, ini Yesus Kristus, saudara. Yesus sendiri yang diberi kuasa untuk materai itu. Dia membuka materai yang kedua. Jadi tadi, saudara, uh, ketika anak domba membuka materai pertama, maka ada keempat makhluk, bunyinya seperti guntur, lalu melihat Yesus. Saudara, ini kedatangan Yesus, lalu materai kedua dibuka, juga berkata makhluk itu, mari lihatlah. Lalu keluarlah kuda lain berwarna merah api. Tadi kuda berwarna putih, sekarang kuda berwarna merah api. Penunggang dikaruniakan di penunggang kuda merah ini, saudara, yaitu mengambil damai dari bumi, agar di bumi mereka saling membunuh, kepadanya diberi pedang yang besar. Wah, ini anak domba Yesus Kristus ini, saudara, membuka materai, materai dibuka, ayo terjadilah hal-hal yang um, sangat membuat anak-anak Tuhan itu lagi banyak yang berdoa, oh, bagaimana nih materai dibuka, gitu ya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima, dia membuka materai yang ketiga, lalu mendengar makhluk yang hidup yang ketiga, mari lihatlah, aku melihat kuda hitam, ia menunggang di atasnya, memegang ketimbangan di atasnya, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai, tetapi janganlah engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Jadi ini kuda
kuda hitam ini, saudara, memegang timbangan. Seakan-akan ini bicara tentang apa ya? Perekonomian. Wah, bagaimana ini perekonomian kita? Terjadi resesi, resesi. Kemudian, saudara, ayat yang ke-6 membuka materai keempat. Makhluk hidup yang keempat, mari lihatlah, katanya. Lalu ternyata materai keempat itu dilihatnya seekor kuda hijau pucat yang menunggang itu namanya kematian. Wah, kepada mereka diberi kuasa untuk membunuh seperempat penduduk bumi dan pedang, kelaparan, kematian, binatang-binatang buas di bumi. Wah, mengerikan ini, saudara. Yang akan terjadi di bumi. Lalu ayat yang ke-9, saudara, ini meterai yang kelima dibuka. Melihat bahwa mesbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman. Wah, ini para martir karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat yang 10, mereka berseru dengan suara nyaring sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus, yang benar, Engkau tidak menghakimi, membalaskan darah kami terhadap mereka yang mati di bumi. Jadi kayaknya Tuhan itu membalas gitu, saudara ya. Kemudian di ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, mereka masing-masing diberikan jubah putih panjang, diberitahukan agar mereka dapat istirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara mereka yang akan dibunuh. Kemudian eh, dikatakan bahwa ayat yang ke-6 membuka meterai yang ke-6, dan meterai yang ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi. Matahari menjadi hitam seperti karung terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah. Wah, ini, saudara. Nah, kemudian, saudara, kok sepertinya kok yang terjadi kok seperti ini ya. Ayat yang ke-13 ketika meterai ke-6 dibuka, yaitu bintang-bintang berjatuhan di bumi. Seperti pohon ara berguguran, buahnya mentah karena diguncang oleh angin. Langit terbelah seperti gunungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau berpindah tempatnya. Wah, ini betul-betul hal yang dahsyat ya terjadi di bumi ketika materai-materai ini dibuka. Kemudian raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira mereka yang berkuasa, serta setiap hamba dari setiap mereka dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan sela-sela batu gunung. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, runtuhkanlah atas kami dan sembunyikanlah kami, dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas itu, di tahta itu, dari murka anak domba. Ini meterai ini menurut mereka yang di bumi adalah murka anak domba. Siapa yang ketakutan? Ini pasti para antikris. Jangan khawatir, ini tidak menakutkan kita. Tuhan datang tidak memberi kita ketakutan. Katakan bersama saya, Yesus datang tidak memberi aku ketakutan. Satu, dua, tiga. Yesus datang tidak memberiku ketakutan. Jadi jangan takut kalau ada meterai-meterai seperti ini. Karena lalu ayat yang ke-17 dikatakan begini, saudara. Sebab hari besar murkanya telah tiba, siapakah yang dapat bertahan? Hari besar murka Yesus telah tiba, siapa yang dapat bertahan? Ingat, saya pernah sampaikan kepada saudara, di Wahyu, kalau membaca kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah, saudara, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini. Jadi sebetulnya kalau membaca dan mendengar kitab Wahyu, dibaca dan didengar, itu harusnya bless, diberkati. Seharusnya engkau berbahagia, kan takut. Serta memeliharanya segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan, saudara, adanya meterai pertama dibuka itu ada penakluk. Meterai kedua dibuka, saudara, damai di bumi diambil. Kok sepertinya, kenapa sepertinya menakutkan gini ya?
Kemudian materai ketika dibuka, perekonomian terguncang. Kemudian materai yang keempat dibuka, itu ada kelaparan, pedang, kematian. Kemudian materai materai berikutnya, materai yang kelima dibuka, dan mesbah jiwa-jiwa, ada martir. Materai keenam dibuka, gempa bumi, matahari hitam, bulan seperti apa darah, saudara, langit, bintang berjatuhan dan sebagainya. Kok mengerikan? Tapi kenapa kita Wahyu dibacakan kita mesti berbahagia? Nah, ini dia. Ada kabar baik firman Tuhan. Katakan bersama saya, saudara. Ada kabar baik Yesus Kristus untukku dari kitab Wahyu. 1, 2, 3. Ada kabar baik dalam Yesus Kristus dari kitab Wahyu untukku. Materai-materai ini, saudara, itu adalah materai yang bagi yang akan terjadi bagi umatnya, yaitu khususnya Israel di kitab Wahyu. Nah, bagaimana dengan kita? Hari ini saya dan saudara memiliki materai kehidupan. Materai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah Roh Kudus. Nah, di dalam Kolose pasal yang pertama, saudara, dikatakan adanya materai itu, saudara. Kita membuka di dalam Kolose di Kolose pasal yang Kolose, Efesus. Nah, ini dia. Efesus 1 ayat 13. Nah, ini materai kehidupan kita. Kenapa materai kehidupan? Sebab materai itu hidup. Kalau materai dari kantor pos itu barang mati. Ini materai ini hidup. Di dalam Dia, dalam Kristus, kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi, Roh Kudus diberikan kepada kita, itu kita dimeterai. Katakan bersama saya, aku telah dimeterai dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Aku telah dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara itu dimeterai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus yang memeterai hidup saudara. Saudara dimeterai oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu yang merupakan materai kita, ayat 14, merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus yang memeterai hidup kita itu merupakan jaminan warisan. Ini janji Tuhan. Meterai warisan itu waris kita, warisan kita. Dimeterai sampai kapan? Hingga pada datangnya hari penebusan. Sampai the day of redemption. Sampai hari penebusan. Hari penebusan itu kapan? Kedatangan Yesus. Maranatha menjemput kita. Perbedaan meterai antara meterai kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Yesus Maranatha, kita dimeterai Roh Kudus. Kedatangan Yesus yang kedua, second coming, Yesus memberi materai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 materai yang dibuka dan terjadi hal-hal yang prahara, gitu ya, prahara kayak bencana di bumi, murka Tuhan di bumi. Tapi saya mau beritahu, saudara itu dimeterai oleh Roh Kudus. Untuk apa? 2 fungsi materai di dalam kehidupan kita.
Roh Kudus itu fungsinya. Dia memeteraikan kita adalah untuk satu, menjaga kehidupan kita. Materai kehidupan itu menjaga kehidupan kita. Saudara, materai kehidupan di dalam kehidupan kita itu menjaga kita. Roh Kudus menjaga kita. Roh Kudus menjaga saudara itu dari apa? Dari kuasa roh jahat. Saudara tidak bisa kita ini dirasuk roh setan karena saudara sudah dirasuk Roh Kudus. Tidak mungkin ada dua roh yang berlainan dalam hidup Kudus. Kalau ada orang Kristen kerasukan setan, itu bukan kerasukan roh setan, itu kejiwaan. Serius, saudara. Jiwanya lagi berontak, kecewa, sakit hati, wah, tapi didoakan. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Padahal itu perlu dilayani, perlu dikasihi, perlu disentuh, dijamah, perlu dipeluk gitu ya. Karena dia kekurangan kasih, karena kekecewaan, karena sakit hati. Karena orang percaya ada Roh Kudus. Kalau orang itu tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, gampang dia kerasukan setan. Jadi saudara itu dijaga dari roh jahat. Yang kedua, engkau dijaga oleh apa, saudara? Engkau dijaga oleh dari segala hal mara bahaya dalam kehidupan ini. Dijaga. Katakan bersama saya, Roh Kudus menjaga kehidupanku. Engkau dijaga dari apa? Dari keadaan kecewa, sakit hati. Dengan cara apa? Dilimpahi penghiburan, dilimpahi kekuatan. Dijaga, saudara. Dijaga supaya tidak takut. Tuhan tahu dalam hidup ini, di dunia ini, engkau pasti ada rasa takut. Takut akan masalah saudara yang tidak kunjung selesai. Takut akan pergumulan. Kalau ada bencana-bencana alam, Tuhan memberimu damai di hatimu. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika naik pesawat, lalu terjadi goncangan besar, seluruh isi pesawat itu menjadi takut, tapi dia santai. Dia berkata gini, kalau Tuhan masih memakai aku untuk pekerjaannya, Tuhan tidak akan membiarkan aku mati dan dari pesawat ini yang jatuh karena badai. Santai, saudara, damai. Saudara, hidupmu ada di tangan Tuhan. Engkau dijagai. Hatimu, perasaanmu dijagai oleh Tuhan. Supaya tidak mudah sakit akan kehidupan ini. Dan yang kedua, yang terakhir adalah, saudara, materai kehidupan itu memelihara kehidupan kita. Materai kehidupan itu memelihara hidup kita. Saudara itu dipelihara oleh Tuhan. Perhatikan ya, di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, aku yakin akan hal ini, bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai pada hari Yesus Kristus. Tuh kan, saudara. Tuhan itu telah memulai pekerjaan baik dalam hidup saudara. Namun dia akan melanjutkannya. Dikatakan will perform it. Akan menampakkannya, melanjutkannya. Akan meneruskannya. Akan finish, kata perform it, karena melanjutkan dalam bahasa aslinya epiteleo. Epiteleo itu katakan, itu artinya accomplish, finish, menyelesaikan.
Dia akan menyelesaikannya, pekerjaan yang sudah dimulai dalam hidup kita, sampai the day of Jesus Christ, sampai hari Yesus. Hari Yesus Kristus itu adalah kedatangannya menjemput kita. Maranatha. Jadi Tuhan yang sudah memulai, dia sudah menyelamatkan, menjaga, memelihara hidup saudara, itu akan accomplish, diselesaikannya. Sampai selesai menjaga, memelihara hidupmu, sampai dia datang menjemput kita. Katakan bersama saya, Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidupku akan menyelesaikannya sampai Tuhan menjemputku. 1, 2, 3. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam hidup akan menyelesaikannya sampai dia datang. Katakan amin. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan itu baik. Katakan amin. Tuhan sangat baik. Jadi, materai kehidupan itu adalah Roh Kudus. Materai kehidupan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan memeterai hidup kita. Maka Roh Kudus yang tinggal dan ada dalam hidup kita, dia pasti, saudara, akan yang pertama menjaga kehidupan kita. Yang kedua, memelihara kehidupan kita. Perumahan ada satpam, ada rumah yang ada satpamnya dijaga. Pada waktu saya di Taiwan itu saya pergi ke makam Teng Li Jing yang nyanyi lagu ini loh. Na 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 na. Nah, itu di makamnya sana saya melihat ada piano besar, ada patung emas, patung tapi dari emas. Tapi saya lihat ada pos satpamnya untuk menjaga mungkin supaya emasnya nggak dicuri orang. Saya beritahu sama saudara, kuburan saja ada satpamnya. Rumah seseorang ada satpamnya. Apa ada satpamnya? Saudara juga ada satpam, dalam arti bukan itu apa gitu ya, tapi menjaga, satpam Tuhan menjaga. Saudara, kehidupan saudara itu dimeterai oleh Roh Kudus untuk menjaga kehidupanmu dan memelihara hidup saudara. Apa yang sedang kau hadapi? Engkau ini punya penjaga, engkau punya pemelihara, yaitu Roh Kudus. Katakan bersama saya, Roh Kudus, penjaga dan pemelihara kehidupanku. 1, 2, 3. Roh Kudus, penjaga dan pemelihara kehidupanku. Dalam nama Yesus, ya sepanjang hari ini, Sang Materai kehidupan itu terus menjaga dan pelihara hidup. Dan engkau menyadari bahwa materai kehidupan, yaitu Roh Kudus yang menjaga melihara. Engkau menyadari dan mengucap syukur, kau tidak jadi takut, tapi damai sejahtera, grace and peace to you, diberkati. Haleluya. Amin.